Haleluya Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Dan kami mampu untuk melayani bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami ingin naikkan segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu ya Tuhan, atas segala apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami sedang menghadapi badai, kami sedang menghadapi taufan, pergumulan yang sangat besar. Tatkala ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mendengar doa umat-Mu. Tuhan selalu mengkabulkan segala permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau telah menebus kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Oleh itu pada pagi hari ini, kami umat-Mu Tuhan merendahkan hati kami, dan kami ingin mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau memperingati-Mu melalui roti dan juga cawan yang akan kami terima bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu. Dan berkati Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang bersama-sama mengikuti dan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati kami. Baik tim yang melayani di ruangan ibadah ini, Tuhan juga memberkati kami. Dan Tuhan, kami juga ingin mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Ya, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya buat kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan ya ibadah kita yang walaupun kita masih ya di dalam kekangan pandemik ya COVID-19 pada saat ini, tetapi saya percaya saudara, apapun yang menjadi hambatan ya halangan buat kita yang membuat kita tidak seperti dulu, sebebas dulu saudara, tetapi semuanya tidak akan pernah ya membuat kita tawar hati untuk mencari wajah Tuhan, ya untuk melayani Tuhan, ya untuk beribadah bersama-sama walaupun kita ya, terpaksa menggunakan ya live streaming pada pagi hari ini. Dan apapun kaedah yang kita gunakan, saya yakin dan percaya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Baiklah, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sudah mempersiapkan roti dan cawan ya dan air di rumah masing-masing ya, yang menyaksikan ibadah baik bersama keluarga, baik bersendirian dan dimanapun kita berada. Dan semua tim yang bersama-sama dengan saya di ruangan ibadah ini juga telah bersiap sedia. Dan kita mau bersama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini. Dengan cara yang sangat sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya, ya, arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat kita. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang dipecahkan oleh kita.
Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Jadi semua orang yang bersama-sama mengambil bahagian ya di dalam upacara perjamuan kudus hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian ya tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum. Mari saudara, saya mengalu-alukan dan saya mengajak kita menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita memegang roti kita bersama-sama. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dan kami berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami hidup hari ini, kami diperkayakan dengan berkat hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah setiap kami yang telah mengambil bahagian menerima roti dan cawan hari ini benar-benar menjalankan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi shalom ya, puji Tuhan karena kita punya kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini ya untuk bersama-sama menikmati ya ibadah dan juga pemberitaan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama saudara, dan tema yang telah diberi yaitu kuasa doa. Saya rasa dan saya percaya bahwa semua kita mengerti apa itu doa saudara ya. Semua agama yang ada di dalam dunia ini pasti mengangkat permohonan dan cara doanya tersendiri. Amen. Dan apatah lagi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita, hubungan kita ya, percakapan kita, permohonan kita ya untuk mengangkat segala sesuatu bagi Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Tetapi kuasa doa yang ingin saya tekankan pada hari ini, apabila kita sedang mengatasi permasalahan hidup itu saudara ya, bagaimana kita mempraktekkan ya, mengimplementasikan doa itu ketika kita menghadapi permasalahan hidup, ketika kita sedang menghadapi cabaran ya, ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat saudara. Seperti hari ini, boleh kita katakan ini merupakan sejarah di dalam hidup kita yang pasti tidak akan pernah kita lupakan ketika kita berhadapan dengan suatu badai yang sangat besar ini saudara.
ya, melumpuhkan segala sesuatu, ya, kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan sampai gereja sekalipun, ya, itu tutup, saudara. Kita tidak pernah terfikir keadaan seperti ini. Namun, ianya tidak akan pernah melumpuhkan semangat kita untuk terus mencari wajah Tuhan, ya, untuk terus melayani Tuhan dengan giat, dengan rajin, dan tidak patah semangat, saudara. Namun kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu melakukannya dengan keseluruhan tenaga fisikal dan pikiran kita, saudara. Tetapi kita percaya kita mampu melayani pada hari ini. Kita mampu mengalami kuasa Tuhan pada hari ini karena doa dan iman kita. Amin, saudara. Kita percaya bahwa setiap doa yang disertai dengan iman itu besar kuasanya, saudara. Namun saya ingin membawa kita melihat permasalahan yang ada, yang sedang kita hadapi, dan doa yang bagaimana supaya kita mampu mengatasi permasalahan hidup itu, saudara. Haleluya. Bila kita mempelajari Alkitab secara saksama, maka kita menemukan bahwa semua tokoh-tokoh terkenal dalam Alkitab menjadikan doa itu sebagai gaya hidup mereka. Dan ini berarti, saudara, doa dan hidup kerohanian kita itu tidak mungkin terpisah. Dan doa itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan dari masa ke semasa dan hanya menjadikan ianya sebagai suatu apa? Kebiasaan, peraturan, ya, dan tata hidup kita. Tidak, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, setiap tokoh-tokoh yang terkenal, nabi, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, dan Yesus sekalipun menjadikan doa itu sebagai gaya hidup, menjadi lifestyle. Berarti itu sudah mewarnai kehidupan kita, saudara. Doa itu sudah menjadi nafas rohani kita. Tidak mungkin ianya bermusim, saudara. Ya, jangan dikatakan bahwa hari ini kita kuat berdoa, selesai COVID kita lupa berdoa. Dan katakan waktu engkau menghadapi pergumulan, barulah engkau mau berdoa, berlutut, bertelut, merendahkan hatimu, bahkan berpuasa. Tetapi waktu engkau senang, engkau lupa doa. Bukan. Tetapi jadikan doa itu sebagai gaya hidupmu. Di mana dan kapanpun, bila masa, dimanapun engkau berada, engkau akan membangun relasi, membangun hubungan, dan senantiasa bergaul dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Di sanalah tampaknya kuasa doa itu. Hidup kita juga penuh dengan kesukaran. Entah kita mengalami sendiri ataupun orang lain, saudara. Kalau kita melihat manusia dan masalah itu, siapa yang tidak ada masalah? Betul? Mungkin tadi pun kita ada masalah. Saya juga ditanya, saudara, oleh karena ada banyak, ya, roadblock, ya, polis di mana-mana. Nah, mereka juga menghentikan. Ya, Ince mau pergi mana? Saya kata saya mau pergi ke gereja. Oh, ada apa di gereja? Hampir juga saya main-main, ya. Ada apa di gereja, saya tidak tahu.
Dan saya jujur saudara, saya katakan saya di dalam tim untuk melaksanakan ibadah live stream. Oh iya betul. Ya. Jadi ada banyak perkara yang boleh ianya menjadi masalah di dalam hidup ini. Mungkin nanti pun ada masalah. Ya. Ketika ini pun mungkin ada masalah yang sedang kita pikirkan saudara. Siapa yang tidak ada masalah? Masalah tidak memilih orang. Ya, baik engkau muda, engkau tua, engkau kaya, engkau miskin, engkau besar, engkau kecil, engkau kurus, engkau gemuk. Semua orang pasti mengalami masalah. Adakah mempunyai masalah itu tidak normal? Saya rasa itu normal, saudara. Orang yang tidak bermasalah yang tidak normal. Betul? Karena semua orang pasti mengalami masalah. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah, saudara? Adakah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang langsung tidak ada masalah dalam hidupnya? Jadi mana yang normal, mana yang tidak normal sekarang, saudara? Ya. Dan mau dapatkan pertolongan atau tidak? Ya. Kenapa? Jadi ini pertanyaan yang selalu kita pikirkan, ya, bahwa masalah itu sering ada saudara, dan ketika itu kita pasti perlu memerlukan pertolongan. Tetapi ada juga orang yang tidak mau ditolong. Dia tahu ada masalah tapi tidak mau ditolong. Ada orang yang memang bermasalah tetapi dia tidak mengakui permasalahannya saudara. Kenapa? Jadi ada banyak jawabannya. Kan? Masalah ya adalah suatu situasi yang normal. Setuju saudara? Itu normal. Semua orang bermasalah. Ya, dan juga sukar dipisahkan dari kehidupan seharian kita. Ya, setiap waktu, setiap saat itu pasti ada masalah. Baik itu kecil dan besar itu tetap masalah saudara. Sama seperti dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa yang sederhana, tidak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa saudara. Ya, masalah demikian juga. Ya, ada masalah kecil, ada masalah berat, ada yang ringan, ada yang besar, itu tetap masalah. Jadi setiap orang mempunyai masalah. Ya. Dan jenis dan tahap masalah itu tergantung kepada bagaimana individu ataupun pribadi itu melihat masalahnya itu. Ya, contoh. Ya, kita lihat ini. Kelakuan yang negatif itu masalah, betul? Setiap kelakuan, tindak laku kita ya, yang negatif itu pasti masalah. Tidak ada yang negatif ini yang bagus saudara. Ya, selalunya masalah. Ya. Tetapi ketika sampai kepada hal-hal medik, barulah ada negatif yang bagus, ada positif yang tidak bagus. Paham maksud saya? Ya, sama seperti COVID lah. Kalau engkau positif, engkau tidak bagus, saudara. Tapi kalau engkau negatif, engkau sehat. Ya. Demikian juga dengan penyalahgunaan dada. Ya. Kalau di urine test, engkau positif, ya positif itu selalunya bagus. Tetapi kalau sampai kepada kategori ini, ya, yang positif itu gagal, saudara. Itu masalah. Negatif, itu tidak bermasalah. Ya. Ada kategorinya, oke? Dan masalah itu otoritas. Ya, suatu kadang-kadang menjadi keutamaan. Ya. Masalah itu selalu membesar, mengembang, maksudnya. Masalah itu selalu diketengahkan juga. Nah, itu tergantung dengan perspektif Anda. Cara pandang Anda pada masalah itu. Ada orang melihat masalah itu begitu besar, berkuasa. Ya, ada orang yang sudah terbiasa dengan masalah, biasa saja. Itu masalah. Biasa. Nanti baguslah tuh. Ya. Dan ada juga masalah kesehatan. Seperti yang sedang kita lalui pada saat ini. Kita sedang di dalam masalah kesehatan. Kalau COVID-19 ya pandemik sekarang ini itu berbicara tentang kesehatan saudara.
penyakit. Engkau kena, kau sakit. Namun ada stage-nya. Stage 1, stage 2 masih oke. Stage 3 itu bahaya, saudara. Ya, paru-parumu sedang diserang. Stage 4 engkau terpaksa pakai oksigen. Stage 5 itu engkau harus berjuang. Jadi ini masalah kesehatan, tetapi ada banyak masalah kesehatan yang lain juga. Ya. Masalah ekonomi itu pasti nampak sekali, saudara. Ketika ini, ya, semua bisnis dan ya usaha semuanya lumpuh, dan kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Semua, boleh kita katakan semua orang yang merasakan masalah ini. Ya, masalah di tempat kerja. Ya, sekarang tidak lagi semua ke tempat kerja. Ya, sekarang work from home. Ya, melakukan kerja di rumah. Ada yang kata, senang di rumah. Siapa bilang buat kerja di rumah senang? Ya, karena di rumah meriah, saudara. Ya, ada anak, dapurnya menunggu. Kan tugas-tugas kerja rumahnya menunggu, ya terutamanya yang perempuan lah, ya, yang wanita. Ada orang kata, buat kerja di rumah bagus, bersama-sama dengan family. No, kau kena masak, kau kena tengok kerja rumah juga. Bilalah mau duduk ke meja membuat tugasmu. Tidak ada yang senang, saudara. Di office pun sama juga. Jadi ini masalah di tempat kerja, masalah keluarga, ya, masalah pribadi yang lain. Ada banyak masalah yang ada di dalam hidup kita, ya, dalam dunia ini. Jadi punca bermasalah itu, saudara, kita tahu terlalu memikirkan masalah, betul? Ya. Punca masalah, ya, itu karena kita terlalu memikirkan masalah. Nanti kita sampai kepada doa mengatasi masalah ini, ya. Dan tidak berani menghadapi masalah. Ini juga merupakan faktor, ya, kita terus di dalam permasalahan kita, saudara. Ya, karena tidak berani menghadapi masalah tersebut. Ada orang yang takut dengan masalah. Ada yang datang sedikit masalah, kau terus jatuh, kau terus diam, kau down, kau putus asa. Ingat, saudara, bukan kita sendiri yang bermasalah, orang lain pun ada masalah. Jangan pernah give up, jangan pernah putus asa dan kecewa. Kalau orang lain boleh hidup, kita juga pasti boleh hidup. Kalau orang lain terus berjuang, kita juga pasti mampu untuk berjuang, ya. Dan berusaha melarikan diri dari masalah atau pura-pura tidak ada masalah. Ini yang susah sekali, saudara, yang paling bermasalah. Ya. Sedikit ada masalah lari, sedikit ada masalah pindah, sedikit ada masalah. Nah, ada juga yang bermasalah lepas itu pura-pura tidak ada masalah. Kau oke kan nih? Oke. Padahal ada masalah, saudara. Ya. Nah, ini pelakon yang paling top nih, yang paling champion. Sebenarnya ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah. Ya, orang tanya, oke kah? Oke bro. Ya, saya oke. Dan terlalu bimbang masalah itu berulang pada hari esok. Nah, ini berarti, saudara, engkau terlalu memikirkan masalah tersebut. Engkau terlalu fokus terhadap masalahmu. Dan kadang-kadang kita yang mengundang masalah itu, saudara. Karena apa? Ya, kita terlalu memikirkannya. Esok pasti ada masalah lagi. Ya. Aku takutlah masalah ini akan terjadi lagi. Ini orang yang sudah lupa, ya, di mana pendiriannya, di atas apa dia berdiri, saudara, dan di manakah iman kita sebagai orang percaya. Seharusnya engkau akan berkata, esok Tuhan pasti menyertai, esok pasti ada mukjizat, ya, esok pasti ada perkara yang ajaib akan berlaku.
Amen saudara. Bukannya engkau akan pikir, apa masalahku esok? Duit aku pasti kurang esok. Lepas itu kali-kali cek dalam account. Ya. Apatah lagi bagi kita yang tidak pernah kawin-kawin, tidak jadi kawin maksudnya, bukan tidak pernah kawin. Ya dah mau dekat-dekat kawin, ada lagi kah COVID nih esok? Bila lah aku ini boleh kawin? Ada kan? Mungkin ada yang berencana mau bertunang kah? Tidak jadi bertunang. Mau mengadakan majelis inilah, tidak jadi saudara. Nah bahkan engkau akan selalu memikirkannya. Kau buat di kalendarmu, bulan 10 pasti jadi, bulan 11 pasti jadi. Dan kita memikirkan sekarang kan bulan Julai, betul tak? Dan akhirnya engkau memikirkan Christmas. Tidak lama lagi Christmas saudara. PKP, lepas itu Christmas. Dan pasti kita memikirkan, mau balik nanti pasti susah nih. Ya, mau Christmas nanti mau surat polis lagi. Engkau memikirkan semua permasalahan itu saudara, betul? Dan itulah yang membuat semuanya menutupi segala kuasa yang ada pada hidupmu saudara. Imanmu, doamu. Bahkan kau pikir kesusahan, kesulitannya itu. Berdiam dan memendam menjadi masalah bagi kita juga saudara. Kau hanya diam. Orang tanya kau sakitkah? Kau bermasalahlkah? Apakah masalahmu? Kau diam. Ini paling susah sekali diselesaikan saudara. Masalah ini yang paling susah sekali diselesaikan. Kau konseling orang yang seperti ini, dia terus berdiam. Yang mampu kau buat kau berdoa, Tuhan kau lakukanlah apa yang patut. Karena tidak ada ungkapan, tidak ada keterbukaan, betul tak? Dan orang yang seperti ini pasti dia akan masuk di dalam suatu ruangan yang gelap, kemurungan, kekalahan. Dan engkau akan semakin lemah saudara. Dan akhirnya engkau seperti merasakan bahwa kau sendirian di dalam dunia ini. Tidak ada orang bersamamu. Doa yang bagaimana sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sudah kita ceritakan tadi. Ya. Doa yang bagaimana? Ada banyak doa, betul tak? Ya, ada banyak cara kita berdoa juga. Mengapa saya katakan ada banyak doa? Sebab banyak doa-doa orang percaya. Ya. Ini dapat kita lihat sebagai sesuatu yang boleh kita katakan ada doa yang memang sudah kita hafal, memang doa yang sepertinya kita berdoa sajalah. Ya. Ada doa yang sungguh-sungguh. Ada doa yang disertai dengan tangisan. Ya. Dengan penyerahan diri yang luar biasa. Ada doa yang disertai dengan pujian dan penyembahan. Ada doa yang disertai dengan dengan sukacita yang luar biasa. Tetapi ada juga yang terpaksa berdoa. Ada yang tidak pandai berdoa saudara. Saya masih tidak dapat terima kalau ada orang kata saya tidak pandai berdoa pastor. Kau pandai cakap? Di rumah kau bercerita? Betul tak? Ya, kau selalu live di Facebook? Kau selalu video call dengan orang lain? Tak mungkin kau tidak pandai berdoa. Semua orang yang boleh bercakap, boleh bercerita, boleh berkomunikasi, pasti boleh berdoa. Cuma fokus dan arah doanya yang salah. Amen saudara? Jadi kenapa doa kita kadang-kadang kita tidak mampu melihat impak daripada doa kita?
Sepertinya kadang-kadang kita putus asa berkata, aku malas berdoa. Karena doaku tiada apa-apa. Aku tidak dapat melihat apa-apa yang berlaku. Nah, doa yang seperti apa saudara? Sehingga kita dapat mengatasi permasalahan hidup ini. Yang pertama, doa yang mengandungi ucapan syukur. Amen. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Amen. Ya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam doamu, saudara, engkau harus dahulukan dengan ucapan syukurmu. Ya. Engkau harus mewarnakan doamu itu dengan ucapan syukurmu terlebih dahulu, saudara. Karena apa? Karena engkau hidup karena kemurahan Tuhan hari ini. Karena kita telah menerima berkat yang daripada Tuhan hari ini, saudara. Ya. Berkat kemurahannya adalah berbicara tentang kehidupanmu. Engkau menerima nafas yang baru setiap hari untuk memampukan engkau bergerak, engkau menghirup udara, engkau dapat melaksanakan tugasmu, berjuang terus di dalam hidupmu dan melayani Tuhan. Doa haruslah mengandungi ucapan syukur kita. Mengungkapkan betapa kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah menyediakan yang terbaik buat kita, saudara. Jangan lupa. Jangan terus-terus ya kau berdoa dan kau kata, Tuhan kau jangan lupa Tuhan, aku kan sudah minta semalam. Tak mungkin kau tak dengar hari ini. Aku minta motosikal beberapa lama sudah nih. Kau harus berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat segala pujian, syukur kepada Engkau. Karena kami ada hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Amen. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu. Kalau engkau sakit, terima kasih Tuhan. Ya, karena keadaan hamba-Mu seperti ini hari ini. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberi kesembuhan. Haleluya, saudara. Engkau di dalam pergumulan apapun, engkau mengucap syukur, saudara. Jangan mengucap syukur ketika engkau senang, engkau dalam keadaan nyaman, engkau dalam keadaan yang bagus, saudara. Tetapi ketika engkau susah, kau tidak mau bersyukur. Jangan. Dan seterusnya, doa yang mengandungi penyerahan total kepada Allah. Dalam Markus 14:35 ayat 36 berkata, yang maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ini doa Yesus, saudara. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Merendahkan diri dan menaruhkan seentero dan seluruh kekuatan hidupmu, saudara, di dalam doamu. Dan percayalah, segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, bukan kehendak kita. Amen. Seperti Yesus, dia merebahkan dirinya ke tanah dan dia berdoa. Dia mengaku kelemahan. Ya, kita juga mengaku kelemahan kita, saudara. Merendahkan diri kita, ya, dan menyerahkan hidup kita di dalam doa kita. Dan dikatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Apapun yang kupohon pada hari ini ya Bapa, jangan kehendak-Ku yang jadi, biarlah kehendak-Mu ya Tuhan.
Amin, saudara. Dan yang ketiga, doa yang seperti apa, saudara? Yang akan menyatakan kuasa untuk mengatasi segala permasalahan hidup kita, yaitu doa yang mengandungi sikap berwaspada dan berjaga-jaga. Dalam Markus 14:38 ayat yang ke-42 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ada banyak doa yang salah, saudara. Ya, kalau di dalam Injil Markus ini pasti ada ya menegaskan tentang beberapa perkara doa, beberapa hal yang menyangkut paut tentang doa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Salah di dalam caramu berdoa. Itu sebabnya ya kita harus berjaga-jaga ketika kita berdoa, saudara. Ya. Doa yang salah itu seperti apa? Satu, ada orang yang memang tidak berdoa. Itu doa yang salah, saudara. Paham maksud saya? Mari kita berdoa, tapi engkau tidak berdoa. Itu doa yang salah. Tapi engkau rasa engkau berdoa. Tahu tak? Pernah tak macam itu? Kita di dalam suatu persekutuan ataupun di dalam keluarga kita, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, semua haleluya. Tapi kau tidak berdoa, kau diam, saudara. Itu salah. Jaga-jaga. Dan juga apa? Ada orang berdoa tetapi terus berdosa. Seperti apa ini? Betul kan? Dia berdoa, saudara, tetapi dia juga terus berdosa. Ini yang dikatakan firman Tuhan, doa yang harus mengandung sikap waspada dan berjaga-jaga. Engkau selalu harus menyelidiki hatimu, saudara, sebelum engkau berdoa. Amen. Jangan kau berdoa, lepas itu kau berdosa. Ya. Jadi sia-sialah doamu, saudara. Maksudnya ini doa yang terlalu dipenuhi dengan keinginan kita. Bukan lagi keinginan Tuhan, bukan lagi di dalam kehendaknya Tuhan, tetapi keinginanmu, kau memaksa Tuhan, saudara. Ya, di dalam doamu. Ya. Dan doamu juga bertele-tele. Ya. Doamu juga entah kemana, saudara. Dan yang ketiga, mungkin doa yang salah itu adalah ada orang yang berdoa tetapi motivasinya salah. Motivasinya salah. Kita boleh melihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tidak ada dalam PowerPoint. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amen, saudara. Jadi waktu kita berdoa, nah pastikan sikap hati dan perilaku kita itu seutuhnya benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Bukan dengan gaya doamu, bukan dengan hafalan doamu yang mantap ataupun tersusun kemas, tetapi Tuhan melihat hatimu ketika engkau berdoa. Jadi kita harus berwaspada, ya saudara. Ya, waktu kita berdoa, ya doa kita itu harus mengandungi ya berjaga-jaga. Ya, maksudnya fokus. Kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan main-main. Dan yang keempat, doa yang mengandungi sikap siap menghadapi kenyataan. Ya. Markus 14:42, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Maksudnya di sini, saudara, setiap kali kita berdoa, ya, tidak berarti engkau akan meraih kemenangan dalam masa ya spontan ataupun terus. Karena jawaban doa itu ada beberapa hal, saudara. Amen. Tuhan boleh saja tidak menjawab doamu.
Tuhan boleh katakan, tunggu dulu. Dan sesuai dengan imanmu, Tuhan menjawab dalam masa yang sama. Jadi engkau harus menerima kenyataan ini dalam setiap doamu. Tetapi imanmu pada Tuhan di dalam doa jangan sekali-kali terhalang dengan doa ataupun kelemahan-kelemahan ataupun keputusasaanmu. Kadang-kadang kita terlalu menaruh harapan dan kita mau semuanya itu terjadi selepas ini. Tidak, saudara. Itu sebabnya doa itu haruslah dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahanmu, dengan firman, dan menerima segala apa yang Tuhan makbulkan di dalam doamu. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang berkuasa adalah doa yang telah kita pelajari pada hari ini. Doa dengan penuh ucapan syukurmu, doa yang selalu mengandungi penyerahan sesungguhnya di dalam hatinya. Doa yang mengandungi sikap yang berjaga-jaga. Jangan sampai engkau berdosa di dalam doamu, saudara. Dan engkau juga mengandungi sikap yang harus menerima kenyataan, menerima apa yang Tuhan jawab di dalam doamu itu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti akan rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau supaya melalui doa kita, terutamanya ketika kita menghadapi permasalahan ini, mari saudara, kita menghadapinya dengan doa yang berkuasa, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh membawa kita, mengangkat kita kepada kemenangan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih atas segala waktu yang telah Tuhan berikan, sehingga di dalamnya kami dapat memberkati di antara satu dengan yang lain, menguatkan di antara satu dengan, meneguhkan di antara satu dengan yang lain. Melalui pemberitaan firman ini ya Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu akan berakar dan bertumbuh dan memampukan kami untuk memenuhi segala tanggung jawab kami dan panggilan kami untuk berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu BM Hornbill, berkati hamba-Mu Pastor Ali sekeluarga dan seluruh barisan kepimpinan yang ada di dalam gereja ini. Berkati tim Praise and Worship yang telah bersama-sama melayani pada hari ini. Tuhan, segala sesuatu yang kami laksanakan, semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap usaha, bisnis, pembelajaran, dan hidup keluarga seluruhnya yang ada di dalam BM Hornbill ini. Tuhan, Engkau bungkusi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.